Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nina Cirania di Ringkes, Ruang Informasi Kesehatan RSUD Arozi, Kota Probolinggo. Teman Ringkes masih dalam rangkaian Road to HKN, Hari Kesehatan Nasional 12 November 2024 nanti. Di Ringkes kali ini spesial kita mau membahas tentang masalah perempuan, gitu ya. Sayangi diri, deteksi kanker serviks sejak dini. Bersama saya kali ini sudah hadir Dr. Maria Dia Zakia, spesialis obstetri ginekologi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Dr. Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nina. Ya, sehat ya dokter. Alhamdulillah. Terima kasih dokter sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi dan edukasi dengan Ringkes pada hari ini. Dokter bisa sapa dulu nih teman-teman Ringkes yang nonton kita pada hari ini. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal sahabat Ringkes. Ya, dokter, kali ini kita kan mau membahas tentang penyakit yang menyebabkan kematian, salah satu penyebab kematian terbesar pada wanita, perempuan ya dokter ya, yaitu kanker serviks. Kanker serviks sendiri itu seperti kanker serviks sendiri itu apa dokter, dan penyebab terbesarnya pada wanita itu apa gitu? Ya. Baik, sebelumnya kenapa kok kita awali dulu kita mengangkat tema ini ya, karena tadi yang sudah disebutkan Mbak Nina bahwa ini merupakan salah satu penyebab ketiga terbesar kematian pada perempuan ya. Yang pertama kanker payudara, yang kedua kanker serviks ini, kemudian yang ketiga kanker ovarium ya. Jadi seperti itu. Ya. Dan sebenarnya sayang sekali kalau seorang perempuan sampai jatuh ke kanker serviks karena ya. Perjalanan penyakitnya ini sebenarnya panjang, 5 sampai 10 tahun untuk menjadi kanker serviks, dan ini sudah diketahui ada pencegahan primernya dengan vaksin, kemudian ada deteksi dini sekunder yaitu dengan IVA, pap smear seperti itu ya. Dan baru seseorang dikatakan kanker serviks 10 atau 5 sampai 10 tahun kemudian lah. Sayang sekali setelah kalau sampai itu. Terinfeksi. Iya, setelah itu ya, dari terinfeksi. Ya. Makanya ini kita sosialisasikan karena sampai saat ini di Kota Probolinggo itu ada yang belum pernah mengenal istilah apa itu IVA ya, kemudian apa itu pap smear gitu, ya. Seperti itu. Dan bahkan kalaupun sudah mengerti itu takutnya tidak beralasan. Gitu. Iya. Atau mungkin sepertinya mitos juga ya dokter ya. Maksudnya kalau penyakit seperti ini biasanya menyerangnya nanti kalau udah tua gitu ya dokter ya. Seperti itu. Saya di Kota Probolinggo ini aja termuda 21 tahun. Stadiumnya sudah lanjut ya. Ternyata itu pasti sudah menikah atau sudah menikah ya kebetulan dokter? Beliaunya ini, pasien ini ya, saya juga kaget 21 tahun, sudah duduk di kursi roda, kondisinya kurus, lemas gitu ya, stadiumnya sudah lanjut. Dia ternyata sudah punya anak satu, menikah di usia 15 tahun gitu, seperti itu ya. Jadi nah kok sampai saya juga nggak percaya juga ya kok kondisinya seperti itu. Nah ini kan sayang sekali ya, nah, apalagi yang harusnya bisa masih produktif ya, usia perempuan, masih banyak karya yang dihasilkan tapi terkena kanker serviks yang harusnya bisa dicegah lebih awal. Gitu. Untuk penyebabnya dokter, untuk kanker serviks ini penyebabnya apa dokter? Ya, jadi tadi ya kanker serviks ini hampir 85 sampai 99% ternyata di penyakit kanker serviks ini ditemukan virus HPV ya, Human Papilloma Virus. Itu suatu virus yang ditularkan melalui hubungan seksual ya, makanya ini ditengarai pada nanti orang-orang yang sudah melakukan hubungan seksual ya, 3 tahun pertama sudah harus idealnya melakukan pemeriksaan deteksi dini ya, seperti itu. Berarti penyebab utamanya dari HPV. Itu ya, nah ternyata HPV ini, Human Papilloma Virus ini yang tipe ganasnya, karena dia banyak sekali strainnya ya, karena ternyata virus itu ada banyak tipe-tipe strainnya ya. Yang terlemah pun ternyata bisa menjadi penyakit kutil kelamin. Pernah dengar ya Mbak Nina? Itu kutil kelamin atau kondiloma acuminata. Jadi
ada kalau yang penyebab kanker serviks ini tipe 16, 18. Nah, sekarang yang lebih maju lagi ada vaksin yang bisa mensintesis dari HPV sampai 9 strain nih gitu. Ini lebih mahal ya. Yang sedang ada umum di kita dulu ada cuma 2 tipe vaksinnya. Kemudian tipe ganas aja pencegahan kanker serviks karena memang dari strain yang high risk ini 16-18 itu kanker serviks. Kemudian generasi terbarunya, generasi yang kedua itu ada 4 strain yang vaksin itu tipe lemah sama tipe ganas. Yang tipe lemahnya 11-13 itu bisa menyebabkan kutil kelamin tadi, kondiloma acuminata pada kutil kelamin. Bisa diberikan pada perempuan dan laki-laki ya. Saya pernah dapat sepasang suami istri untuk melakukan vaksin HPV seperti ini. Jadi bukan hanya untuk laki-laki, untuk perempuan yang karena bisa melindungi dari penyakit kutil kelamin seperti itu. Dan tipe ganas ya itu tadi untuk melindungi pencegahan kanker serviks. Serviksnya sendiri, oke. Tahu nggak itu serviks itu yang dimaksud serviks apa ya? Jadi kan karena Nah, dari tadi kita ngomongnya serviks ya dokter ya. Oke, ada serviks beda nggak sih sama kanker rahim gitu dokter ya? Baik. Jadi tadi ini kenapa kalau tadi ya 3 terbesar penyebab kematian pada seorang wanita kanker payudara. Saya bahas juga ini karena juga titipan. Maksud saya tuh saya aware ya karena payudara ini juga merupakan kanker yang banyak terjadi dan menyebabkan kematian dan sayangnya seringkali datang juga kondisi terlambat. Nah, kalau payudara kita bisa melakukan deteksi dininya dengan pemeriksaan sadari atau mungkin sadarnis ya. Pemeriksaan diri sendiri sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Setiap kali habis menstruasi kita melakukan pemeriksaan. Berapa hari dokter setelah? Ya setelah hormon menstruasinya turun ya, biasanya hari ke-7 sampai hari ke-10 dari menstruasi hari pertamanya. Kita lakukan pemeriksaan di depan kaca, lepas baju, lepas BH-nya di kamar mandi gitu ya. Dibuka lengannya sehingga seluruh area lapangan payudaranya kelihatan, kemudian dilakukan juga sambil baring perabaan, jadi dilihat dan diraba. Jangan lupa meraba mulai dari bawah tulang apa ini ya? Tulang selangka ya, tulang selangka itu kelenjar getah beningnya diraba apakah ada benjolan apa enggak sampai kelenjar di aksila atau ketiaknya kanan kiri bergantian. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Jadi dokter ya. Ya, jadi pemeriksaannya dari atas ke bawah gitu ya. Kita contohkan sebentar ya teman ringkes ya. Jadi biar perlu tahu juga ini. Ya, sambil kalau perabaan dengan baring sebaiknya. Baring kemudian disangga bantal di bawah punggung. Perlu di ini enggak dokter, tangan kita perlu enggak usah tangan bersih aja. Enggak usah ya. Ya, enggak usah nanti. Jadi kalau tiap bulan kita melakukan pemeriksaan lihat dan raba pada payudara sendiri, kalau ada sesuatu perubahan kan pasti sadar ya. Benjolan kan dokter ya? Macam-macam bentuknya, apakah itu benjolan, apakah itu ada perubahan di kulit payudaranya, perubahan menjadi pori-porinya menjadi lebih kayak kulit jeruk atau mungkin ada hipervaskularisasi, neovaskularasi pada pembuluh darah di payudaranya lebih prominen, atau mungkin putingnya yang biasanya maju menjadi mendelep ya, ketarik retraksi seperti itu. Atau mungkin keluar discharge di nipelnya, jadi keluar cairan atau darah atau apa dari putingnya. Jadi kalau misalnya tiap bulan dilakukan pemeriksaan bisa sadar, bisa ketahuan kemudian untuk dilakukan dikonfirmasi ke petugas kesehatan ya. Nah kalau yang serviks, serviks itu apa? Serviks itu adalah leher rahim yang letaknya di puncaknya vagina. Perempuan itu ada organ reproduksi perempuan, ada organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Yang di luar yang tampak itu adalah vulva, ada labia atau bibir besar, bibir kecil, kemudian liang senggama atau jalannya lahir anak itu adalah vagina. Di puncaknya vagina itu kita menemukan serviks ya, yang mungkin kalau sudah pernah berhubungan kesenggol penis gitu ya, kemudian juga
kalau anaknya persalinan melalui pervaginam ada pembukaan serviks, pembukaan dilatasi leher rahim ya. Jadi ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, ini perlu dilakukan pemeriksaan tadi. Ya itu tadi. Jadi sudah bisa bayangkan ya di mana itu letaknya leher rahimnya. Iya, bisa. Nah, jadi letaknya karena di dalam kita nggak bisa melakukan pemeriksaan sendiri gitu. Jadi harus dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis. Nggak harus ke dokter spesialis dulu. Makanya untuk Indonesia yang luas wilayahnya dengan penduduk yang jumlahnya banyak ini pemerintah kita menggerakkan tadi screening atau deteksi dini karena jangan sampai jatuh sudah kondisi kanker serviks. Ya, pemeriksaan yang paling sederhana dengan IVA atau dari IVA itu adalah kepanjangan dari inspeksi visual dengan asam asetat. Oh ya, pinter ya. Jadi inspeksi penglihatan serviks itu dilihat setelah diberikan larutan asam asetat atau asam cuka ya. Nah, seperti itu. Jadi kan mudah, murah, bisa dilakukan oleh bidan dan dokter umum terlatih di puskesmas terdekat. Di Vaskes tingkat 1 ini sudah di puskesmas ini sudah menjadi rutinitas sih dokter kalau kadang-kadang ada seperti itu. Cuman mengajaknya ini loh memang yang datang ke tenaga medis itu kalau ada keluhan kan. Nah, padahal kalau ada keluhan itu artinya sudah ada sesuatu yang terjadi gitu. Nah, untuk ini harapannya rutin dilakukan, apalagi nanti yang punya beberapa faktor resiko kita bahas ya. Nah, lanjut nih dokter sekalian, faktor resikonya siapa saja nih yang bisa terkena kanker serviks ini? Kalau tadi sudah paham apa itu kanker serviks ya, jadi ada perubahan di leher rahimnya. Sebenarnya tadi penyebabnya adalah apa tadi? Virus HPV ya. Nah, virus HPV ini ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, jadi berarti faktor resikonya apa yang mudah terkena ini? Berarti satu yang sudah berhubungan seksual ya, apalagi kalau multi partner, berganti-gantian pasangan, kemudian mungkin juga kondisi tubuh yang tidak sehat ya. Jadi sebenarnya yang virus HPV ini pasti ada juga, hampir 85% tuh dia akan netap pada semua pasangan wanita yang sudah pernah hubungan. Tapi dia akan dorman, maksudnya nggak bermanifest karena daya tahan tubuh. Secara kondisi tubuh kita itu akan mengeliminasi virus ini. Nah, pada beberapa orang dengan faktor resiko dan kemudian juga viralnya ini high risk, termasuk tipe HPV yang tinggi, kemudian hostnya atau wanitanya ini adalah dengan faktor resiko yang membawa faktor risiko yang mudah untuk menjadi akhirnya manifest. Nah, inilah akhirnya timbul kanker serviks seperti itu. Sebenarnya semua orang yang pernah berhubungan seksual ada virus HPV-nya, tapi dia nggak manifest. Beresiko ya dokter ya. Kalau tadi yang tipe lemah jadi akhirnya kutil kelamin, kemudian kalau yang ganas akhirnya ya tadi jadi kanker serviks. Nah, kalau untuk genetik dokter, ini mempengaruhi enggak dokter? Ya, itu jadi memang ya faktor genetik misalnya ada dari pihak ibunya ada kanker, riwayat kanker apalagi kanker serviks, tantenya membawa faktor risiko 3 kali lipat dibanding yang tidak, karena secara gen ada locus minoris di gen itu ya. Kemudian apalagi kondisi dia lemah ya, daya gizi, status gizinya mungkin gizi yang buruk, pola hidup lifestyle-nya yang ya tadi ya berganti-ganti pasangan, mungkin juga lifestyle-nya yang tidak sehat, obesitas, merokok, ada diabetes dan sebagainya, tambah meningkatkan faktor resiko. Nah, nanti opportunity dengan HIV seperti itu. Terus untuk usia dokter, kecenderungan yang beresiko ini di usia berapa dokter? Ya, memang. Karena kan kalau kebanyakan kan kalau sekarang nih usia muda sudah melakukan hubungan seksual. Makanya ya, jadi itu. Ini pemerintah kita ini juga sekarang tanggap juga ya awareness, ada vaksinasi pencegahan primer, karena dari pencegahan primernya pola hidup yang sehat, edukasi ke remaja-remaja putri, kesehatan reproduksi harus sosialisasikan untuk pencegahan penyakit menular, tidak boleh hubungan seks dini, kemudian harus yang bertanggung jawab gitu ya. Pendewasaan usia perkawinan. Kemudian tadi vaksin HPV ini diberikan pada usia kelas 5 atau kelas 6 ya. Dan ini gratis dari Dinkes, alhamdulillah ya. Jadi 2 kali pemberian kalau yang belum menikah
cukup untuk melindungi, tapi nanti kalau sudah, karena kan kita nggak mungkin melakukan IVA pap smear pada yang belum menikah kan, ya. karena pemeriksaannya pasti melalui pemeriksaan vagina, pemeriksaan dalam kan, IVA atau pap smear itu. Jadi pencegahan primernya dengan vaksinasi. Vaksin tadi ya. Kemudian untuk gejalanya dokter, gejalanya kan kadang seperti yang dokter dia tadi sudah sampaikan, kadang orang tuh datang sudah dalam gejala atau keluhan yang memberat seperti itu. Nah, sebenarnya gejala yang bisa kita rasakan sendiri itu seperti apa dokter? Kalau stadium awal memang kadang-kadang tidak bergejala, makanya orang nggak mengira ya. Mungkin saat terinfeksi HPV ada keluhannya keputihan. Keputihan itu sebenarnya lendir vagina adalah kondisi yang normal pada usia reproduktif ya, karena dia pasti fungsinya juga ada untuk lendir vagina itu untuk melindungi dari kuman sebagai pelumas seperti itu. Tapi ketika dia sudah terinfeksi, dia akan memberikan perubahan warna, kemudian rasa itchy atau gatal seperti itu ya, bau. Nah itu harus aware. Kemudian kok nggak ini apa namanya, kalau sudah ada kontak bleeding, artinya kalau habis hubungan berdarah itu sudah lebih lanjut ya keluhannya. Apalagi kalau misalnya keluhannya selain keputihan lama, bau, kontak bleeding, nyeri panggul. Nah, kadang-kadang datangnya dengan keluhan nyeri. Itu sudah kalau memberat ya dokter ya. Sudah mulai ada penyebaran ya, infiltrasi ke sekitar serviknya gitu. Oke, teman ringkes ini menarik banget ya, penting banget. Ayo ibu-ibu, cewek-cewek merapat ke podcast kami, ikuti sampai akhir nanti ya. Dokter, bisa diulangi lagi untuk tadi kita sudah bahas faktor resiko sama gejalanya seperti apa. Bisa diulangi lagi dokter, pencegahan dan tata laksananya kalau kita seorang wanita sudah terpapar oleh yang namanya virus HPV tadi atau CA cervix tadi. Ya, jadi kalau tadi kita sudah tahu penyebabnya adalah virus HPV yang ditularkan melalui hubungan seksual, maka pencegahannya yaitu tadi ya, setia pada pasangan, pola hidup yang sehat, kemudian makan yang sehat, lifestyle tadi, lifestyle juga. Karena kalau virus HPV pasti mungkin sebagian besar ada pada yang sudah berhubungan seksual. Nah, agar virus ini tidak manifest, ya kita membentengi tubuh kita dengan kondisi yang sehat, makanan sehat, gaya hidup yang sehat seperti itu. Kemudian deteksi dini biar tidak ditemukannya sudah stadium lanjut, karena kalau tadi deteksi dininya, maaf ya, kalau memang masih pencegahan primernya dengan apa tadi? Vaksin ya, vaksin. Kalau memang memungkinkan, memang kalau untuk yang tidak sudah gadis tidak sekolah kelas 5 sama kelas 6 kan vaksinnya memang saat ini berbayar ya, mandiri ya, lumayan mahal juga, tapi untuk kesehatan juga kita harus ini ya, harus lebih prioritas gitu ya. Jadi pencegahan primer vaksinasi, kemudian kalau misalnya setelah vaksinasi karena memang yang masih beredar di kita ini baru 4 strain tadi, masih kemungkinan juga apa namanya ada virus lain yang masih bisa menginfeksi, jadi tetap tipe lain ya, tipe lain, jadi dilanjutkan dengan pemeriksaan IVA atau pap smear rutin tiap 3 tahun atau 5 tahun sekali, seperti itu. Sedikit dokter perbedaannya nih untuk IVA sama pap smear dokter. Ya baik ya, jadi tadi IVA itu ada deteksi dini kanker serviks yang sangat murah dan mudah ya, dan untuk tadi negara Indonesia yang sangat luas wilayahnya dan tidak semuanya ada tenaga patologi, terutama yang membedakan itu kalau pap smear kita hasil papnya itu diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomi yang melihat di bawah mikroskop ya adanya perubahan sel kanker yang digores sedikit, dibuat hapusan di objek gelas, nanti diperiksa di bawah mikroskop. Kalau IVA tadi dilihat secara langsung, namanya inspeksi, jadi dilihat sama pemeriksa kita langsung, dilihat itu setelah diberikan larutan asam asetat ada perubahan di area serviknya. Nah kalau lesi kalau IVA hasil IVA-nya dikatakan positif, jangan down dulu, jangan stres dulu ya. Ya kebanyakan seperti itu. Ya, biasanya
Enggak, Karena hasil screening kan termasuk screening ya, hasil screening atau deteksi dini IVA yang positif tidak semuanya langsung kanker, makanya harus dikonsultasikan. misal Ada tindak lanjut. hasil IVA-nya positif, apa perlu dilanjutkan ke pap smear atau seperti Ya, apa nanti dokter? makanya sekarang karena untuk menghemat dan tidak semuanya untuk menghemat dari segi efektivitas tenaga dan biaya, maka ada tindakan namanya ablasi see and treat ya. Kalau dulu kita lihat ditemukan see dan treat, see and treat.